Iya, Bapak. Mau kertas beneran. Sana aja. Itu nek limit tinggalkan meja. Mungkin kita kurang. Hello. Mas bentar, Kak. Suara kan di mana kan? Sampai apa ya? Apa? Iya, nggak tahu. Belum mulai. Karena belum. Bisa. Oke, sini enggak? Apa? Sini aja kamu. Sampai apa ya? Sampai apa? Orang tidak fastabi kah? Tidak Saya fastabi kah? Bang. Biar kene ya. Heeh. Ini berisik kok, padahal Oh iya, kalian yang fastabi itu Siti. Hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Mas Danang ya? Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Berarti 500 ya? Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ya, makasih. Yesus yang terkuat. Selamat pagi peserta Zoom Meeting acara pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelum acara pagi hari ini kita mulai, saya akan membacakan peraturan Zoom Meeting kali ini. Yang pertama, peserta Zoom Meeting diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon atau audio. Yang kedua, peserta Zoom Meeting tidak diperkenankan makan atau minum selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta Zoom Meeting diperkenankan mengikuti acara sampai akhir. Yang keempat, siswa-siswi KB TK SD Harapan Bangsa dimohon untuk memakai seragam yang sudah ditentukan saat mengikuti acara. Yang kelima,
Orang tua siswa dimohon turut serta berpartisipasi dengan cara mendampingi putra-putrinya masing-masing. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Selamat pagi, Shalom. Yang terhormat Ketua Yayasan Harapan Bangsa Mulia Bapak Kristion Sri Setiantoro, yang terhormat Sekretaris dan Bendahara Yayasan Bapak Andri Wijaya dan Bapak Ade Surya Tarigan. Yang terhormat Kepala Sekolah KB TK SD Harapan Bangsa, serta yang kami hormati rekan guru, staf, dan pegawai Yayasan Harapan Bangsa Mulia. Yang kami hormati juga Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak didik kita pagi hari ini. Dan yang kami sayangi seluruh anak didik kami yang mengikuti acara pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, doa pembuka oleh Bapak Andri Wijaya. Ketiga, pujian oleh Bu Desi. Keempat, firman Tuhan oleh Bapak Ade Surya Tarigan. Kelima, sambutan oleh Kepala TK. 6, sambutan oleh Kepala SD. 7, selayang pandang TK Harapan Bangsa. 8, selayang pandang SD Harapan Bangsa. 9, perkenalan guru TK. 10, perkenalan guru SD. 11, sambutan oleh Ketua Yayasan Harapan Bangsa Mulia. 12, doa berkat oleh Bapak Otniel Lumoa. Ke-13, penutup. Untuk acara yang pertama, saya berikan waktu dan tempat untuk Bapak Andre Wijaya. Acara pagi hari ini dengan doa. Berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua dan teman-teman, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada saat hari ini Tuhan, kami yakin percaya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mau membuka untuk di tahun ajaran yang baru, untuk Sekolah Harapan Bangsa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di tahun ajaran yang baru ini, di tahun 2021, tahun 2022, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami butuh hikmat pertolongan yang daripada Tuhan, memimpin di tahun ajaran kami yang baru ini. Kami menyerahkan seluruhnya buat pembelajaran yang ada, baik dari playgroup, baik dari TK, baik dari SD. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bertindak atas setiap guru-guru pengajar yang ada, atas setiap anak-anak didik yang ada, atas setiap orang tua yang ada, atas setiap pengurus yayasan semua yang ada. Berikan kami satu kesatuan Tuhan, karena kami yakin percaya di mana ada satu kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu di tahun ajaran yang baru ini Tuhan. Kami mau lalui, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya,
pujian oleh Ibu Desi. Waktu dan tempat kami berikan. Halo, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun 2021, tahun 2022. Kita percaya bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini, teacher mau mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita terima firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau saat ini kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan dan sungguh karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Tuhan Yesus tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kita tahu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap takkan lupakan semua
berbicara kepada setiap kami, khususnya kepada anak-anak kami semuanya Tuhan. Mari kami minta belas kasih-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami mau tangkap segala pesan Tuhan hari ini, supaya kekuatan Tuhan boleh mengalir atas setiap hidup kami. Berkati bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Untuk acara selanjutnya, firman Tuhan oleh Bapak Ade Surya Tarigan, waktu dan tempat kami berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, meski masih dalam suasana online hari-hari ini. Kita tahu kita berada di situasi dan kondisi yang tidak menentu. Kita berpikir 1-2 bulan terlewati, tapi ternyata sampai dengan setahun lebih kita masih ada di kondisi yang sama. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran yang baru buat anak-anak saya yang ada di playgroup, di TK maupun di SD Harapan Bangsa Pati. Saya juga mengucapkan selamat untuk memasuki tahun ajaran yang baru buat para guru yang dengan setia melayani anak-anak kita dan juga setia melayani Tuhan untuk memperlengkapi generasi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Buat para orang tua murid, terima kasih buat kepercayaannya untuk senantiasa membawa anak-anak untuk dibina, diajarkan, ya, dibangun lebih lagi, baik itu secara pendidikan maupun secara karakter di playgroup, TK, SD, Harapan Bangsa Pati. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan bahwa hari-hari ini kita berada di situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang tadinya mungkin kita berharap 1-2 bulan bisa berakhir, bisa selesai, tapi ternyata sampai hari ini kita masih tetap ada di kondisi yang sama. Dengan kata lain, kalau kita ibaratkan sebagai sebuah lomba lari, kita tidak sedang berada dalam lomba lari sprint, tapi kita ada dalam lomba lari maraton. Dalam lomba lari maraton dibutuhkan sebuah kekuatan, dibutuhkan sebuah stamina yang kuat untuk kita bisa terus berlari dengan jarak yang cukup panjang sampai akhirnya masuk di garis finish. Karena itu kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan stamina yang kuat, ya, di dalam Tuhan untuk kita bisa melewati apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Nah, ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa pelajari ada 3 hal yang kita bisa lihat di sana, ya, yang menjadi kekuatan buat kita.
dalam melewati setiap hari-hari yang sedang kita lalui sama-sama. Mari kita lihat hal yang pertama, ya, apa yang menjadi kekuatan kita, ya, apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya waktu kita mengerjakan 3 hal ini, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita akan selalu menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, dan kekuatan yang baru itu yang membawa kita bisa terus berlari melewati setiap waktu, setiap kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita buat? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Jadi yang pertama, saudara, di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, untuk kita boleh terus mengalami kekuatan dari Tuhan, mari hari ini kita semua, para guru, orang tua murid, para pengurus yayasan, bahkan anak-anak kita, ya, kita boleh sama-sama memiliki sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri itu betul-betul kita memiliki sikap hati yang menghormati, sikap hati yang mengakui kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak datang dengan hati yang congkak, tapi kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tanpamu saya tidak bisa apa-apa. Tuhan, tanpamu saya bukanlah apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Tuhan, tolong saya. Tuhan, pimpin saya. Tuhan, ajar saya untuk saya bisa melewati setiap hari-hari yang sedang terjadi hari ini." Itu adalah sikap orang yang rendah hati. Itu adalah sikap orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau orang yang congkak, orang yang sombong, dia akan berkata, "Tuhan, kenapa ini terjadi? Harusnya kan seperti ini. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini?" Nah, itu sering kita bertanya-tanya, kenapa? Tapi orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak menyalahkan situasi, kondisi, bahkan tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, justru dia datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu ke dalam kedaulatan tangan Tuhan, karena dia percaya cuma Tuhan yang sanggup menolong dia. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-57, ayatnya yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Jadi Tuhan bersemayam bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, kalau kita remuk hati datang kepada Tuhan, kita berkata, "Tuhan, saya tidak bisa apa-apa." Orang-orang yang remuk hati seperti ini, firman Tuhan berkata, disitulah Tuhan akan menghidupkan kembali hati orang-orang yang remuk. Bahkan firman Tuhan berkata, orang-orang yang rendah hati akan diberikan semangat yang baru oleh Tuhan. Jadi inilah adalah kunci untuk kita terus mengalami stamina yang kuat di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari datang pada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang hancur, miliki sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah, cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Percayalah bahwa semua masih ada di dalam kendali Tuhan. Yang kedua, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, apa yang kita bisa lihat, ayatnya yang ke-7 dari 1 Petrus pasal yang ke-5, di situ dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, yang kedua, untuk kita boleh terus memiliki stamina rohani yang baik di tengah perlombaan pertandingan yang begitu panjang dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiran kita. Ya, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa mesti diserahkan? Saya suka dengan kalimat berikutnya. Dikatakan demikian, "Sebab Ia yang memelihara kamu." Sekali lagi, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ternyata begini.
kita nggak dipelihara oleh gaji kita. Kita nggak dipelihara oleh apa yang kita kerjakan. Kita nggak dipelihara oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin saudara bertanya, ya Pak, kalau nggak terima gaji, kalau nggak terima sesuatu dari orang-orang di sekeliling kita, bagaimana kita bisa hidup? Iya, saya setuju. Tapi sekali lagi, gaji, usaha kita, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, bisnis kita, saya mau kasih tahu, itu cuma sarana. Itu cuma salah satu sarana untuk Tuhan pelihara kita. Yang sesungguhnya bukan itulah yang memelihara kita, tetapi Tuhanlah yang memelihara saudara memakai semua sarana-sarana itu. Jadi saudara, yang patut kita pautkan hati kita, yang patut kita andalkan itu Tuhan, bukan sarana-sarana ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih terima gaji yang baik. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih punya pekerjaan dan usaha yang baik. Kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan lewat semua yang ada di sini. Tapi sekali lagi, baik itu gaji, bisnis, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu cuma salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Jadi yang kita mesti cintai bukan sarananya. Yang kita mesti mencintai adalah Tuhannya. Nah, yang lucunya di masa-masa sulit justru banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan. Banyak orang yang menggerutu kepada Tuhan. Banyak orang yang ragu sama Tuhan. Padahal semua yang kita terima sampai hari ini itu adalah wujud daripada perpanjangan tangan Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Bersyukur buat gaji yang kita terima, karena itu sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara hidup kita. Bersyukur buat bisnis usaha yang masih jalan, karena itu yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk memelihara hidup kita. Bersyukur dengan pekerjaan, bersyukur dengan pelayanan yang Tuhan masih sediakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, karena itu semua adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita semua. Jadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa saya bagikan ada di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Poin yang ketiga adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar, saudara, bahwa iblis selalu berupaya untuk saudara meninggalkan Tuhan. Iblis selalu berupaya untuk saudara jauh dari Tuhan. Iblis selalu berupaya untuk saudara meninggalkan atau bahkan untuk saudara bisa melupakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saudara. Iblis bisa pakai situasi apapun karena tujuannya sederhana, dia ingin membawa saudara jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga anak-anakku yang terkasih, situasi dan kondisi yang terjadi pada hari-hari ini bisa saja iblis mendompleng di dalamnya untuk membuat kita semua menjauh dari Tuhan. Kita semua menjauh daripada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin cuma sampaikan hal sederhana. Sadarlah. Jadi kita harus sadar, ya, kita nggak boleh terlena karena kita lihat banyak informasi yang simpang siur di luar sana yang seringkali melemahkan iman kita kepada Tuhan. Ingat, begitu kita mulai lemah, kita harus ingat bahwa iblis seringkali akan membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Di saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Kita boleh memperkuat kembali percaya kita kepada Tuhan. Lawanlah si iblis dengan iman. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Karena itu adalah pedang roh yang membuat kita melawan segala tipu muslihat iblis. Iblis bisa pakai apa saja, termasuk situasi yang sekarang kita alami, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan tertipu, jangan lengah, berjaga-jagalah. Waktu kita berjaga-jaga, kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi yang berupaya melemahkan iman kita
kita bisa kuatkan kembali iman kita, karena hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. 3 hal ini yang bisa saya bagi buat kita semua menjadi bekal untuk masuk di tahun ajaran yang baru ini. Masa-masa sulit yang kita lewati, situasi kondisi yang tidak menentu, diperlukan kekuatan, diperlukan stamina yang kuat. Dan 3 hal ini saya percaya waktu kita hidupi, kita akan memiliki stamina rohani untuk melewati segala sesuatu yang terjadi. Firman Tuhan katakan, mari kita merendahkan diri kita. Yang kedua, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya, sadarlah, berjaga-jagalah. Iblis bisa, dia mengaum-ngaum, dia ingin saudara dan saya ketakutan, dia ingin saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita punya firman Tuhan, kita punya iman, kita akan lawan dia. Karena kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan yang baru melewati segala sesuatu yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan buat semua kami dalam melintasi hal-hal yang tidak menentu, kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Aku berdoa untuk para orang tua murid. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, di dalam mereka berusaha, di dalam mereka bekerja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, baik kesehatan mereka maupun finansial mereka. Aku berdoa Tuhan untuk para guru yang ada. Tuhan berikan kekuatan. Hamba tahu semua ini tidak mudah Tuhan untuk para guru. Tapi aku percaya Roh Kudus memberikan pertolongan untuk membuat kami boleh kreatif dalam mengajar anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Karena kami rindu Tuhan lewat anak-anak ini boleh nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Buat anak-anak kami Tuhan, sekali lagi berikan mereka juga kekuatan meski mereka harus terus belajar secara online. Aku percaya Tuhan Engkau menyayangi mereka, Engkau mencintai mereka. Aku percaya tidak kebetulan mereka lahir di zaman ini. Karena itu aku percaya Engkau sudah memperlengkapi mereka Tuhan, untuk boleh mereka mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan dalam mereka belajar. Aku berdoa untuk semua anak-anak, Tuhan berikan kepintaran, berikan kesopan santunan, berikan hati yang haus akan Tuhan, berikan hati yang haus juga untuk diajar satu dengan yang lain oleh guru mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat tahun ajaran yang baru. Kami masuki dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Acara selanjutnya sambutan Kepala TK oleh Ibu Nani Mardi Astuti. Waktu dan tempat kami berikan. Salam harapan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi, pagi hari ini kita memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Pada tahun pelajaran ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Secara khususnya saat ini sedang diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong para guru untuk dapat menyajikan pembelajaran secara online dengan penuh kreativitas sehingga belajar dari rumah tetap menyenangkan bagi anak. Kiranya harapan kami ke depan bahwa keadaan akan semakin bertambah baik sehingga guru-guru dapat mengadakan kunjungan ke rumah anak-anak dan senantiasa memberikan pembelajaran dengan tetap berorientasi kepada anak sehingga karakter, kreativitas, dan kemampuan anak akan terbentuk dengan baik. Kiranya kerjasama dari orang tua, murid, dan guru dapat menjadikan anak-anak kita menjadi generasi harapan bangsa Indonesia yang senantiasa memancarkan kasih Kristus bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya sambutan Kepala SD oleh Ibu Siferawati. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Mulia,
yang terkasih Bapak Ibu guru, staf karyawan Sekolah Harapan Bangsa, dan yang kami banggakan orang tua murid, siswa, siswi Sekolah Harapan Bangsa beserta dengan seluruh teman-teman anak-anak terkasih yang sudah menjadi siswa dan siswi di Sekolah Harapan Bangsa. Pagi hari ini dengan ucapan syukur kita memasuki tahun ajaran yang baru. Tanpa terasa 1 tahun ajaran yang lalu telah kita lewati bersama-sama. Hari ini dengan kemurahan Tuhan kita akan masuki tahun pelajaran yang baru. 1 tahun yang akan datang ke depan kita akan menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun sepanjang tahun ini dengan berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Pertama-tama kami menyambut orang tua beserta siswa-siswi yang baru pertama kali ada di tengah-tengah Sekolah Harapan Bangsa. Selamat datang. Kita semua telah menjadi satu keluarga di Sekolah Harapan Bangsa. Biarlah selanjutnya kita akan tetap bersinergi, saling bekerja sama untuk memajukan, mencerdaskan anak-anak kita semuanya. Dan kepada orang tua, siswa, serta siswa-siswi yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Biarlah di tahun ajaran yang baru kita bersama-sama melewatinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pandemi memang belum selesai hingga saat ini, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melalui sepanjang tahun ajaran 2021-2022. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Acara selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Selayang Pandang TK. Selamat datang di kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa, Jalan Supriyati, RT 10 RW 5, Pati. Sejak tahun pelajaran 2016-2017, kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa Pati menerapkan pembelajaran sentra di sekolah. Sentra merupakan wahana-wahana kegiatan bermain bagi anak yang saling berkaitan dalam satu payung tema. Di kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa Pati terdapat 5 sentra, yakni sentra seni, sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra balok, dan sentra peran. Dengan kelima sentra tersebut diharapkan terbangun kecerdasan majemuk anak melalui kegiatan bermain. Namun sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pembelajaran sentra dilaksanakan dari rumah oleh orang tua dengan panduan guru. Sebelum kegiatan, guru mengirimkan video pembelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan anak bersama orang tua selama 1 minggu lewat WhatsApp. Anak melaksanakan kegiatan sesuai dengan video pembelajaran. Orang tua mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan anak lewat foto atau video dan dikirimkan melalui WA wali kelas. Jika ada kesulitan, orang tua dapat berkonsultasi dengan wali kelas melalui WA dan call. Pada akhir semester, guru atau orang tua dapat menyusun kegiatan yang dilakukan anak dari rumah menjadi album foto kegiatan, dan hasil karya dari kardus bekas dapat dikumpulkan di sekolah. Oh iya, sesuai dengan kalender pendidikan, pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, anak-anak merayakan dengan kegiatan lomba menghias nasi goreng COVID-19.
Di samping itu, anak-anak tetap ceria saat merayakan Natal dan Paskah. Dari rangkaian kegiatan belajar dari rumah tersebut, anak-anak dapat belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan media apa saja. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama selayang pandang pembelajaran SD selama pandemi. Aturannya adalah tepuk tangan 1 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 3 kali ke depan. Acara selanjutnya perkenalan guru TK. Teman-teman sudah kenal belum dengan teacher-teachernya? Yuk kita saksikan bersama-sama perkenalan guru TK. Halo, hai, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teacher Enda. Teacher mengajar di Sentra Seni. Untuk kegiatan Sentra Seni meliputi menggunting, meronceng, melipat, kolase, melukis, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Shalom, jumpa lagi bersama Teacher Ika. Di Sentra Persiapan, teman-teman akan belajar mengenal angka, huruf, bentuk, dan juga warna. Sampai jumpa. Shalom, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Teacher Nova yang akan mengajak teman-teman untuk bermain dan belajar di Sentra Bahan Alam. Ini salah satu contoh media alam ya. Bahannya ada jagung, buah-buahan. Salah satu contohnya aja ada biji-bijian, ada tepung terigu, dan masih banyak lagi bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar. Halo, shalom teman-teman semuanya dari KB, TK, ADKB. Perkenalkan, nama Teacher Desi. Ya, Teacher Desi ada di Sentra Balok. Jadi kalau teman-teman nanti bisa tatap muka di sekolah, teman
teman-teman bisa membangun dengan balok yang ada. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Teacher Ica. Bersama Teacher Ica di KBTK Harapan Bangsa, teman-teman akan belajar di sentra peran. Di sentra peran, teman-teman akan mengenal berbagai macam profesi seperti tentara, polisi, dokter, dan lain-lain. Wow, kita sudah mengenal guru-guru kita yang ada di TK Harapan Bangsa. Selanjutnya, kita akan mengenal guru SD yang ada di Harapan Bangsa. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Saya Teacher Sari, teacher akan mendampingi teman-teman untuk belajar di kelas 1. Teacher mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SD Harapan Bangsa buat teman-temanku yang baru kelas 1. Selamat juga buat teman-teman yang sudah naik ke kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, apapun keadaannya, tetaplah semangat dan tetap berjuang untuk meraih cita-citamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat pagi. Perkenalkan, teacher adalah wali kelas 2. Nama teacher Laura Diorani Sitompul. Biasa dipanggil Teacher Laura. Teman-teman, 1 tahun ke depan kita akan bekerja sama di dalam pembelajaran. Teman-teman tetap semangat ya. Ada satu pesan teacher untuk teman-teman semua. Pandemi masih terjadi. Kapan usainya tak tahu pasti. Namun semangat belajar tak boleh mati. Teruslah tekun tanpa henti. Sekian perkenalan dari teacher. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, namaku Valentina Kretarti Dwiriani. Biasa dipanggil Teacher Titi. Mari bergabung dengan grup orang tua kelas 3 sehingga teacher tahu kalian siapa. Belajar daring, siapa takut? Semangat! Hai teman-teman, saya Teacher Mentari. Saya mengajar di kelas 4. Salam kenal ya, teacher punya pantun buat kalian. Pergi ke kota mencari paku, ke kota naik perahu. Janganlah bosan membaca buku, banyak membaca, banyak tahu. Semangat! Hai, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Perkenalkan, nama teacher adalah Stefania Oli Arisa Gantini Raharjo. Biasa dipanggil dengan Teacher Oli. Ya, teacher mengajar di kelas 5. Rasanya tak sabar ingin membuat kenangan manis bersama kalian 1 tahun ke depan. Quotes yang teacher suka adalah do the best you can be, yang artinya lakukan yang terbaik yang engkau bisa. Tuhan Yesus memberkati. See you. Tidak terasa kalian sudah menginjak di kelas 6. Kelas 5 sudah kalian tinggalkan.
Apa yang buruk jangan kalian ulang, tetapi perbaiki diri kalian. Kalian naik kelas, berarti tantangan kalian lebih tinggi lagi. Jadi kalian nanti akan belajar bersama Teacher Catur selama kalian di kelas ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabar? Shalom semuanya. Dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama Teacher Elon. Teacher mengajar sebagai guru agama. Nanti akan mengajar kalian ya teman-teman. Sampai jumpa dalam pembelajaran di tahun ajaran yang baru, tentunya di kelas yang baru kalian. Tetap semangat ya teman-teman. Tuhan memberkati anak-anak, terutama murid-murid yang baru kelas 1. Memperkenalkan saya Pak Har yang mengajar untuk olahraga untuk kalian. Semoga anak-anak yang baru ini semangat belajar, ya, semangat mengikuti pelajaran olahraga seperti Mbak Nata yang dari SD sini yang sudah masuk tingkat Jawa Tengah. Itu semuanya untuk kelas 1. Saya harapkan untuk siap ikuti olahraga sesungguhnya dan disiplin. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Teacher mau memperkenalkan diri. Nama Teacher adalah Teacher Ami. Teacher Ami bertugas di perpustakaan. Di perpustakaan itu banyak sekali buku cerita dan buku pengetahuan. Jadi nanti teman-teman boleh membaca buku dan meminjam buku di perpustakaan. Tahu nggak teman-teman, kalau mau baca buku itu pengetahuan bertambah loh. Jadi banyaklah dan rajinlah membaca buku. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teacher Dena. Saya sebagai guru pendamping di SD Harapan Bangsa. Marilah bersama SD Harapan Bangsa kita mewujudkan cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, nama saya Mbak War sebagai penjaga sekolah. Semangat belajar ya di SD Harapan Bangsa. Kenal untuk teman-teman semua. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Bapak Kristion Sri Setiantoro. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Yang terhormat Bapak Otnil Lumowa selaku penasihat dan pemilik Yayasan Harapan Bangsa Mulia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah KB dan TK Harapan Bangsa, guru-guru dan seluruh staf pengajar KB, TK, dan SD Harapan Bangsa, para orang tua murid yang saya kasih, beserta siswa-siswi semua yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan salam bahagia untuk kita semuanya. Hari ini kita patut bersyukur kalau sebentar lagi kita akan memulai tahun ajaran baru 2021-2022. Itu artinya kita sudah menyelesaikan tahun ajaran yang lama atau tahun ajaran 2020-2021. Meskipun tahun ajaran yang lalu kita menggunakan proses belajar mengajar yang berbeda dengan tahun-tahun ajaran sebelumnya, yaitu dengan cara daring atau belajar di rumah secara online. Namun kita bisa menyelesaikannya. Saya percaya itu semua karena perjuangan yang luar biasa dari para guru dan staf pengajar
KBTK dan SD Harapan Bangsa. Perjuangan kalian sungguh luar biasa. Dan kami memberikan apresiasi buat apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan tahun 2020-2021. Dan percayalah, ketika kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Lepas dari itu semua, saya percaya kita berhasil. Kita telah menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021. Tidak pernah lepas dari campur tangannya Tuhan. Jadi sebenarnya bukan karena hebat dan kuatnya kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021 dengan baik. Melalui kesempatan ini, saya juga memberikan terima kasih kepada orang tua murid yang sampai saat ini tetap mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di KBTK maupun SD Harapan Bangsa. Terutama kepada orang tua murid yang mempercayakan siswa-siswanya untuk masuk sebagai siswa baru di KBTK dan SD Harapan Bangsa. Kami menghargai kepercayaan Bapak Ibu semuanya, dan kami seluruh jajaran pengajar, guru, semua staf di SD, TK, dan KB Harapan Bangsa akan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami membutuhkan kerjasama yang baik antara kami dengan para orang tua. Karena untuk sementara di masa pandemi ini, proses belajar mengajar akan berlangsung secara daring atau belajar secara online dari rumah masing-masing. Jadi kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Dan kami percaya bersama Tuhan, kita bekerja sama, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, dan pasti kita akan menyelesaikan tahun ajaran 2021-2022 dengan baik dan hasil yang maksimal. Akhirnya, sebentar lagi kita akan masuk tahun ajaran baru. Dan marilah kita memasukinya dengan rasa optimisme, dengan semangat, dengan antusias, dan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan ini, tahun ajaran baru 2021-2022 dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya, doa berkat oleh Bapak Pendeta Otniel Lumowa, waktu dan tempat. Mari Bapak Ibu, orang tua murid, dan semua guru, dan semua anak-anak, kita mengakhiri seluruh rangkaian acara pembukaan tahun ajaran baru ini. Kita akan berdoa kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini pembukaan tahun ajaran baru. Tahun 2021-2022 sudah terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan supaya sepanjang tahun ini, sepanjang tahun ajaran baru ini, Tuhan menolong kami semua. Khususnya kami berdoa Tuhan menolong semua guru-guru, baik yang ada di KBTK dan SD. Tuhan juga menolong para orang tua,
anak-anak kami. Tolong supaya apapun yang dikerjakan oleh orang tua, buatlah berhasil ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian orang tua, supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua bisa mendidik anak-anak dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa semua anak didik kami Tuhan yang ada di KB, TK, dan SD sepanjang tahun ini. Kami minta lindungan Tuhan, bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan, supaya tahun ajaran 21-22 kami bisa melewati dengan baik bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, hamba juga berdoa menyerahkan semua urus yayasan harapan bangsa. Tuhan tolong berkati dengan hikmat marifat dari Tuhan, supaya semuanya di keluarga besar Sekolah Harapan Bangsa ada saling kerjasama satu dengan yang lain, baik dari pihak yayasan, guru-guru dan staf, orang tua murid, dan anak-anak semua. Kami bisa saling bekerja sama supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak yang belajar di Sekolah Harapan Bangsa semua bisa berhasil dengan baik. Tidak hanya mereka secara ilmu mendapatkan ilmu yang baik, tapi berdoa supaya karakter mereka diubah, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari dan sampai selama-lamanya. Kami naikkan ucapan syukur buat pembukaan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh rangkaian acara ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Setelah acara Zoom selesai, akan dibagikan Twibbon untuk berpartisipasi dalam acara pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Berikut contoh Twibbon yang akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Teman-teman dapat mengikutinya dengan antusias. Nanti dapat dikirimkan di Instagram dengan hashtag Harapan Bangsa Pati dan hashtag Yayasan Harapan Bangsa Mulia. Selanjutnya, untuk pembelajaran daring yang akan dilaksanakan akan dikomunikasikan lewat grup kelas masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Otniel Lumowa selaku pemilik Yayasan Harapan Bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kristion Sri Setiantoro sebagai Ketua Yayasan Harapan Bangsa, Bapak Andri Wijaya, Bapak Ade Surya Tarigan. Mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah KB TK SD Harapan Bangsa, serta terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan guru, staf pegawai, dan orang tua yang sudah mendampingi anak sepanjang acara berlangsung. Terima kasih juga teacher ucapkan kepada anak-anak didik kami yang sangat antusias mengikuti acara ini sampai selesai. Jika ada kesalahan saya di dalam perkataan selama Zoom berlangsung, saya mohon maaf. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada host. Untuk sesi foto, saya akan memandu dalam sesi foto kali ini. Peserta Zoom meeting dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mempersiapkan diri. Boleh merapikan rambut atau pakaian apabila kurang rapi. Sesi foto kali ini ada 7 slide. Nanti saya akan mengambil sebanyak 7 kali.
Untuk yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan. Akan saya tunggu. Slide yang pertama, saya hitung 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, siap-siap. 3, 2, 1. Slide keenam, 3, 2, 1. Slide ketujuh, siap-siap. 3, 2, 1. Demikian acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, teacher. Zoom meeting boleh meninggalkan ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih, teacher. Terima kasih, teacher.